Saudara sekalian, sejak saya memahami rahasia kebenaran mengenai surga, saya mulai merasakan kegairahan memasuki kematian. Kematian harus menjadi sesuatu yang menggairahkan. Kalau tidak, pasti ada sesuatu yang salah, saudara. Pasti ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Kematian harus menjadi sesuatu yang menggairahkan. Nah, ketika saudara belajar kebenaran mengenai surga, dan saudara belajar juga mengenai kekudusan, kalau hidup kita tidak benar-benar bersih, dan kita tidak sungguh-sungguh mempertaruhkan hidup harta kita untuk Tuhan, pasti kita nggak berani mati. Takut mati. Pasti tidak siap ketemu Tuhan. Ya, wajah manusia batiniah kita harus cantik atau paling tidak buruk. Sehingga kematian itu sesuatu yang menggairahkan. Nah, saudaraku sekalian, ada satu pertanyaan yang saya akan jawab sederhana. Apa maksudnya Wahyu pasal 13 ayat 17? Tidak dapat berdagang tanpa tanda itu. Saudara, kekristenan memberitakan Injil dengan cara yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalau kamu di sebuah kota, kamu ditolak, kamu pergi ke kota lain. Kalau sampai benar-benar mereka menolak kamu, kamu kebaskan debu dari kakimu. Betul? Kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Doakan orang-orang yang menganiaya kamu. Dan gak main-main, orang-orang yang menganiaya ini, kata Tuhan Yesus, mereka merasa atau menganggap mereka berbuat bakti kepada Allah. Itu tidak menunjuk orang Yahudi, saudara. Sebab kalau orang Yahudi memang sudah waktu itu menganiaya orang-orang Kristen. Suatu saat nanti. Nah, itu bicara mengenai sesuatu yang akan datang dari ukuran waktu Tuhan Yesus nanti. Nah, saudara bayangkan, saudara, betapa hebat tekanan itu. Kalau orang Kristen memberitakan Injil, tidak boleh pakai kekerasan, tidak boleh ada unsur kekerasan, tidak boleh ada intimidasi. Tetapi kalau penyebaran agama menggunakan pedang, ekspansinya pakai pedang, itu intimidasinya sampai kepada kematian. Kalau kemudian terjadi diskriminatif itu masih sopan. Itu bukan hal yang mengherankan. Kalau tidak termasuk kelompok itu, tidak memiliki tanda itu maksudnya, ia tidak akan bisa berdagang. Pasti ada intimidasi sampai kepada kematian. Pancung. Saya ulangi. Kalau penyebaran agama menggunakan pedang, ini kematian, saudara. Sampai tingkat kematian. Pasti ada intimidasi. Kalau diskriminatif atau diskriminasi, jangan heran deh. Jangan heran. Sampai pada tingkat pressure, tekanan untuk berbagai aspek, termasuk dalam ekonomi. Kalau saudara membaca buku atau saudara mendengar wilayah-wilayah yang dikuasai antikris ini, wilayah-wilayah orang Kristen tidak bisa berkutik sama sekali. Dibuat tidak bisa berkutik sama sekali. Tidak bisa berkutik sama sekali. Tidak ada suaranya sama sekali. Tapi saudara melihat kalau negara-negara Kristen yang menjunjung tinggi hak asasi, orang tidak beragama pun disilahkan. Beda, saudara. Hak asasi masih dihargai. Tapi kalau kekuasaan antikris, hak asasi nggak dihargai. Kalau saudara misalnya ya, jadi orang Kristen, kebaktian keras-keras nyanyinya, haleluya, haleluya, pakai corong besar-besar. Itu area publik loh. Tahu area publik. Anda nggak boleh begitu, itu mengganggu orang lain. Kecuali semua orang beragama Kristen. Boleh. Ini salah satu contoh bahwa orang Kristen tidak boleh mengintimidasi orang. You Kristen nggak? Oh, diterima di perusahaan ini. Ini bukan Kristen. Ini Kristen nggak? Ini Kristen, jangan naik pangkat, jangan jadi pejabat. Pindah agama dulu boleh baru jadi pejabat. Kalau wihara bangun,
kita omelin. Kalau gereja boleh. Nggak boleh gitu. Di Manado, seandainya orang Kristen begitu, nggak boleh. Hanya 3 orang Buddha di situ. 3 orang juga butuh rumah ibadah. Dan berkata, ini mayoritas Kristen yang nggak boleh bikin wihara ya. Nggak boleh, kecuali negara Kristen. Ini negara, bukan negara Kristen ini. Boleh bikin wihara kalau orang-orang Kristen tanda tangan. Bisa nggak jadi wihara itu? Dari 60, 5 aja nggak tanda tangan, nggak jadi. Nah, kalau saudara membaca sejarah, saudara, intimidasi seperti itu oleh kekuatan antikris kuat sekali. Anda bisa ngerti maksud saya? Ngerti enggak, saudara? Itu enggak bisa ditipu. Itu enggak bisa dibantah, saudara. Dari diskriminasi sampai intimidasi berat, saudara. Nah, oleh sebab itu keadaan manusia menjelang kedatangan Tuhan harus kita baca dengan benar, saudara. Ya. Saudara, jangan kira saya juga tidak belajar iluminasi. Saya belajar. Lalu pandangan bahwa ada orang memandang Katolik itu antikris. Saya pelajari juga, saya baca bukunya tebal. Salah itu. Kejam itu, tidak boleh begitu. Rockefeller, lalu mengenai dolar, lalu mengenai tulisan MD, SSL, XX 51, ya. Novus Ordo Seclorum, ya. Ini mengenai angka 666 juga itu, oke. Bahkan saudara tahu bahwa Kaisar Nero itu dalam bahasa Ibrani itu bisa 666 loh. Saya bukan tidak belajar, tapi kita harus membedakan antara antikris dan main antikris. Ada banyak antikristoi, kalau kristoi itu jamak, tapi ada antikristos tunggal. Tetap tunggal nanti. Nah, tadi yang saya bilang bahwa saya masih utang banyak sama saudara itu kan, ciri-ciri antikris itu satu sosok tokoh. Ini pasti tokoh yang memiliki kaitan dengan agama. Kenapa? Karena dia mengaku Allah atau mengaku utusan Allah, lalu yang diserang itu agama. Yang diserang, yang diserbu, atau yang mau dipunahkan itu juga agama. Karena saingannya agama. Saingannya bukan kelompok perdagangan. Enggak, agama juga. Antikris itu akan merubah rumah ibadah Kristen jadi rumah ibadahnya antikris gitu, saudara. Anda bisa ngerti maksudnya? Nyerang ke situ, saudara. Nyerangnya ke situ. Tempat-tempat yang memiliki sejarah keberagamaan, ini menyangkut, ingat binatang itu menyerang 2 keturunan yang lain, betul? Yang punya covenant, betul? Dan yang punya kesaksian Yesus, betul? Ini pasti tempat-tempat yang bersejarah yang berkaitan dengan keagamaan ini pasti mesti dirusak, mesti diganti. Supaya memunahkan keyakinan itu. Maka dia bisa bertata di bait Allah. Bertahta itu tidak harus ada tata lalu orang duduk begini. Enggak. Yang bertahta itu tidak harus kursi atau orang, saudaraku. Tapi bisa menunjuk gedung, bisa menunjuk benda-benda lain gitu. Nangkep maksudnya? Iya. Nah, itu masih berhutang sama saudara saya, ya. Juga tentang nubuatan Daniel, ya, 70 kali 7 masa, itu tepat sekali itu, ya. Rinciannya itu tepat sekali. Sampai Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem itu tepat sekali. Rinciannya 457 tahun, ya. Sejak Raja Artasasta memerintah atau membangun bait Allah, 7 kali 7, 49 tahun. Dibangunnya bait Allah terus-terus, waduh hebat sekali kitab Daniel ini. Kalau bukan Tuhan yang nulis, tidak bisa tepat begitu, saudara. Tidak bisa tepat begitu. Tahunnya tepat sekali. Ya, tepat sekali. Tepat luar biasa. Ketika Antikris bertahta di bait Allah 42 bulan, berikan ini kepada bangsa asing untuk menduduki. Betul nggak? Lalu tahun itu dihitung itu. Tepat jatuhnya, saudara. Kapan? Tepat jatuhnya. Ketika Yerusalem kembali direbut.
Itu tepat waktunya, saudara. Tepat sekali, tahunnya tepat sekali. Kok Pak Eras tahu? Saya belajar sejarah. Tahun kapan ini dibangun, lalu tahun kapan umat yang punya covenant itu membangun negaranya, lalu tahun berapa ibu kota yang pernah dibangun oleh Daud direbut. Itu tahun-tahunnya tepat sekali. Ini kalau orang-orang dekat saya kasih tahu hitungan tahunnya, kagum-kagum dia. Jadi ini bukan satu spekulasi atau gambling. Enggak, ini tepat sekali. Udah nggak diragukan. Jadi kita percaya bahwa antikristus yang utama tidak perlu ditunggu lagi. Apakah nanti muncul antikris? Ya jelas, ada banyak kelompok, kekuatan-kekuatan yang melawan antikris, saudara. Gereja setan itu juga antikris. Tapi jangan terkecoh dengan kekuatan yang telah berprestasi untuk menyaingi kekuatan Injil atau kekuatan Allah yang benar, ya. Jadi tidak ada aniaya fisik. Iblis tahu bahwa aniaya fisik membuat orang percaya berhenti berbuat dosa. Jadi tidak perlu aniaya fisik. Nah, kalau ada orang Kristen menunggu antikris nanti membuat aniaya fisik, yuk Anda kecolongan. Anda kecolongan. Kenapa kecolongan, saudara? Sementara bahaya di sekitar saudara, bahaya itu adalah kekuatan antikris yang terus bergerak untuk menutup pemberitaan Injil. Bahaya kedua adalah materialisme dan pengaruh jahat kuasa gelapan yang merusak kehidupan iman orang percaya, sehingga orang percaya gagal menjadi corpus delicti, tetapi juga gagal masuk kerajaan Allah. Kita baca dulu 1 Petrus 4 ayat 1, saudaraku. 1 Petrus pasal 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudara, iblis tahu kalau orang Kristen menderita penderitaan badani, dia berhenti berbuat dosa. Ketika aniaya itu terjadi, saudara, ada orang-orang yang murtad, banyak yang murtad. Yohanes mengatakan memang dulu mereka tidak berasal sungguh-sungguh dari kita. Tapi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh, itu setia luar biasa. Tidak ada lagi pikiran, keinginan berbuat dosa. Boro-boro bikin dosa. Harus mempertahankan imannya dengan nyawa. Maka ketika aniaya fisik, orang Kristen berhenti berbuat dosa. Iblis tahu, tidak perlu aniaya fisik lagi. Nah, orang-orang Kristen dibodohi. Nanti ada antikris yang akan menganiaya secara fisik. Tidak usah aniaya fisik. Hari ini saja, saudara, kalau ketemu Tuhan, wajahmu buruk. Kelihatan depannya kayak bidadari, dalamnya kuntilanak, tahu nggak? Tidak punya wajah batiniah yang baik. Wajah batiniah yang baik itu mengasihi, menghormati Tuhan. Lebih dari nyawanya. Tunduk kepada Tuhan, rela mengorbankan apapun demi pekerjaan Tuhan. Punya damai sejahtera yang tidak ditopang oleh dunia. Punya rasa aman yang tidak ditopang oleh dunia. Punya beban terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Dan ciri-ciri yang lain. Wajah Anda masih buruk. Tidak usah nunggu aniaya nanti. Wajah batiniah Anda buruk. Nah, orang-orang Kristen merasa belum ada antikris, belum ada aniaya, sementara dia dikirim menuju kegelapan abadi. Jadi kalau masih ada kekuatan antikris, maka itu hanya beberapa tempat di dunia ini, saudara. Tidak semua wilayah. Bagi wilayah yang terancam oleh antikris, orang Kristen, orang percaya harus bekerja lebih berat. Mereka yang tinggal di wilayah ini adalah orang-orang Kristen yang memiliki panggilan khusus. Kalau Anda tinggal di barat, mau bikin gereja di mana, mau kebaktian jam berapa, nggak masalah. Nyaman semua. Tapi di wilayah-wilayah di mana Injil tidak diterima dengan baik, dari intimidasi sampai tekanan, supaya naik pangkat, pindah agama, supaya jadi anggota legislatif, pindah agama. Bisa begitu.
Nah, saudaraku sekalian, jadi orang percaya jangan terkecoh ya. Sambil nunggu antikris, dia tidak tahu bahaya di sekitarnya dan materialisme. Aduh, sudah menggiring ke dalam kegelapan abadi. Jadi pengkhotbah-pengkhotbah akhir zaman yang ngawur itu, dia bertanggung jawab itu. Membuat orang bodoh dan tidak berjaga-jaga secara proporsional atau secara benar. Amin? Ngawur itu, ngaco itu. Yang bilang antikris itu IMF. Dan yang paling jahat itu ketika mengatakan antikris itu Katolik. Saya bukan orang Katolik yang pro Katolik Roma. Tapi itu ngawur memang. Bener-bener ngawur. Kalau saudara sudah tahu dong. Anda tahu perhitungan 666? Itu jelas kan? Bilangan. Ada kata bilangan. Pasti itu. Tuhan Yesus sendiri mengemukakan bahwa di hari-hari kedatangan anak manusia, kehidupan manusia berjalan langsam seperti keadaan dunia pada zaman Nuh dan keadaan Sodom dan Gomora. Ini kalau ayat ini ya misalnya dibaca di luar negeri, di Amerika misalnya. Wah, ayat ini pas banget saudara. Coba dibaca Matius 24 ayat 37. Matius 24 ayat 37, demikian firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ini ucapan Tuhan Yesus yang tidak perlu ditafsir. Setuju saudara? Kalau di Wahyu masih ruwet ditafsir. Yang ini nggak perlu ditafsir. Yang jelas saja ada kok cari-cari yang mesti ditafsir-tafsir yang rumit. Ya tentu kita menghargai kitab Wahyu harus menafsir dengan benar. Tapi yang ini jelas kok. Seperti zaman Nuh, 38. Ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Terus? Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Tidak ngerti. Tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Nah, enggak ngeh. Terus demikian? Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Benar saudaraku sekalian. Benar. Enggak ngeh. Maka bisnis yang menguntungkan sekarang yang pasti laku yang pertama makan minum. Betul. Yang kedua bridal. Bridal pasti. Pokoknya baju pengantin itu laku. Betul nggak? Nah saudaraku, sekarang Anda lihat ya pameran-pameran bridal itu banyak saudara. Emang laku. Terus perkawinan itu jadi kayak harga diri, betul nggak? Ya, itu dibuatkan dalam Alkitab. Dan kita juga membaca dalam Lukas 17. Lukas 17 saudara. Dari ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Iya, Tuhan tahu otaknya orang Farisi ini loh. Kerajaan Allah yang dimaksud orang-orang Farisi itu fisik. Nggak ada tanda-tanda lahiriah ya. Itu maksudnya. Terus? Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Terus, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ia dimulai dari pemerintahan Allah dalam hidup seseorang. Terus, dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Kamu nggak lihat, akan lewat waktunya. Belum sekarang maksudnya. Akan lewat waktunya. Itu saudara. Terus? Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Terus? Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Terus? Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit, yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Nah, nanti Mesias ada di sana, ada di situ, ada saatnya begitu. Ini kan ucapan Tuhan Yesus sebelum antikris datang, saya tahu ya.
Nanti ada ngaku-ngaku itu, ini Mesias nih gitu. Bikin kerajaan dunia, pemerintahan dunia. Ada hukum-hukum, ngatur masyarakat, ngatur duit, betul nggak? Anda ngerti maksud saya? Ngatur perdagangan, ngatur keuangan. Anda ngerti nggak maksud saya kalau sekarang itu ada pengaturan-pengaturan begitu? Antikristus juga bisa bikin begitu. Nah kalau Kristen nggak punya bank syariah Kristen, nggak punya dia. Memang orang Kristen itu urakan juga itu nggak punya aturan begitu tuh. Kan ada itu antikristus itu luar biasa loh, cerdas. Dia menguasai perdagangan, dia menguasai politik, dia menguasai kekuatan-kekuatan. Antikristus begitu. Dia menguasai agama, bidang keagamaan, dia menguasai bidang perdagangan, dia menguasai bidang politik, dia menguasai bidang keuangan. Semua diatur. Nah orang Farisi itu maunya gitu tuh. Raja Daud ngatur semua termasuk keuangan, kerajaan. Betul nggak? Nah Tuhan kasih tahu hati-hati ya gitu. Tadi kita Matius 24 kita balik dulu. Matius 24 ayat 25. Tadi kita baca ayat yang ke-37 kan? Sekarang 25. Matius 24 ayat 25. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Jangan ke sana. Kok pakai acara jangan ke sana? Karena ada hukum untuk ke sana gitu. Saudara pernah ke Israel? Saya juga diminta ini banyak orang untuk ke Israel dengan alasan gini. Pak, kalau orang pendeta lain bikin, nanti mereka ikut pendeta lain, diajar salah di sana, tambah sesat dong Pak. Alah, alasan aja lu membujuk gua kan. Waktu saya sempit, tetapi saya satu kali pengen bikin juga sih. Mau tuh, ya capek dah. Saya sekali bikin nanti kalau 200 orang kebanyakan mabok saudaraku. Tapi sekali-kali mungkin harus bikin ya jemaat sendiri ya. Saudara wajib nggak ke Israel, tanah suci? Israel itu bukan tanah suci, itu tuh tanah gersang. Tanah suci kita itu Yerusalem baru, saudara. Jadi kalau saudara nggak punya uang, nggak ke Yerusalem di Israel, Anda jangan menyesal. Orang Yahudi itu pinter cari uang. Pinter, licik, cerdik, saudaraku. Kita di sana, ayo kita bersama-sama ke Danau Galilea, kita makan ikan petrus. Ternyata ikan mujair, saudara. Ya kalau yang begini mah di Cibinong banyak. Jadi saudara kalau sampai nggak ke Israel juga nggak usah sampai meratap-ratap, kasihan aku. Aku mau dibaptis di Sungai Yordan. Sungai Yordan dengan di Geraha Rehoboth sami mawon, Bu. Nggak usah. Kalau Sungai Yordan kan lain tak airnya. Itu banyak ikan-ikan geli-geli kita di situ. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem kota mulia. Saudara, waktu ke Yerusalem, lalu kita dari satu wilayah mau masuk kota Yerusalem, kita berlihat kota Yerusalem lalu nyanyi. Semua di bus nyanyi. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Sampai lihat Yerusalem, sedih gitu rasanya. Tapi saya tahu Yerusalem yang kita maksud bukan itu. Ya capek deh. Nggak diwajibkan loh ke sana. Jangan ke sana. Ulangi Pak, biar jelas Pak. Jangan ke sana. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Ya, jangan kamu pergi di situ.
Jadi kalau saudara tidak punya uang, nggak usah maksa diri ke Israel. Pak, kita pengen lihat tanah suci. Kita tidak punya tanah suci di bumi ini. Saudara itu jangan ditipu oleh iklan-iklan. Saudara datanglah, kita akan memperkuat iman kita. Napak tilas. Lalu lewat namanya Via Dolorosa. Tuhan pernah jatuh berapa kali, ada tandanya, jatuh ke sini, jatuh ke situ. Gimana tahu? Orang Yahudi itu pintar cari duit, tapi saya nggak yakin bahwa betul-betul tempat itu, saya nggak yakin. Tempat itu pernah. Lalu ketika saudara datang ke tempat Yesus dilahirkan, ada 3 tempat. Coba bingung, suruh milih. Menurut gereja Koptik di situ, menurut gereja yang lain di situ, yang lain di sono. Lu pilih dah. Kalau saya tahu, saudara, dia lahir di sini. Jadi ketika ditanya, Pak, Bapak tahu nggak di mana lahirnya? Tahu saya. Pasti. Yang mana Pak? Ada. Ya Bapak kasih tahu dong. Nggak mau. Ini gimana, Bapak kan pendeta kita kan pengen tahu. Nah 3 tempat kita semua kunjung, katanya di sini harus lahir. Yang lain bilang sini, kita nggak tahu, Bapak kasih tahu. Bapak tahu kan? Oh pasti. Yakin bener. Yang mana Pak? Ada. Bapak kasih tahu dong, enggak mau. Gitu. Mau kamu kasih tahu? Betul. Jangan bilang orang loh. Betul, mau Pak. Mau, betul. Jangan bilang orang ya. Ya, di sini. Wah! Dia langsung gini, aduh. Pusing kan? Pusing. Orang Bukit Golgota aja ada yang percaya di situ, ada yang tempat lain juga kok. Iya. Terus ada katanya bekas kubur Lazarus, itu milik orang Palestina itu ya. Turun ke bawah. Ya percaya nggak percaya ya sudahlah. Itu kan ada tangganya ke atas begini kan. Kalau diikat bisa naik nggak kira-kira? Itu naiknya itu mungkin 2,5 meter loh, betul nggak? Tangga gitu loh. Tangganya curam. Lalu kalau sampai betul-betul bangkit naik ke atas, itu ya. Saya kira kayak jet li itu Lazarus. Bisa dia terbang. Gitu. Kayaknya susah kalau diikat lalu bisa sampai ke atas tuh. Jadi kayak gimana? Kayak ular keket gitu. Itu ular keket pun nggak bisa naik loh. Jadi kita harus bayar kalau ke situ. Ada saudara. Tapi kalau mau ke sana juga enggak apa-apa. Bagus kok, lumayan. Tapi kalau enggak punya duit jangan maksa diri. Mendingan duitnya buat dagang mie ayam. Buat modal dagang, jualan baju, ambil di Mangga 2, dikreditin ke tetangga-tetangga, jalan. Gitu, mendingan begitu Bu, ya. Jangan dipaksakan mesti ke sana. Kalau duitnya banyak baru boleh, ya kan? Jadi ya nggak pernah ke Israel, jangan terus merasa, aduh aku nggak pernah. Nggak, biasa aja. Anda ke sana ya, 1-2 hari makannya masih mau. 3-4 hari itu makannya nggak cocok semua sama kita, saudara. Apalagi pada waktu makan yang namanya ikan petrus. Waduh, pertama saya ke sana saya pikir ya, ini ikan khusus. Saya bilang, loh, ini nila ini. Ini di pasar Boplo dijual ini. Lalu yang paling mengerikan satu, ini bener, kan ada kayak sambal. Kita pikir kayak sambal terasi. Pertama saya ke Israel, saya mencoba lagi nih. Kayak jamu saudara, nggak jelas rasanya apa. Sejak itu saya berjaga-jaga dan berdoa, saudara. Nggak sembarangan boleh makan masakannya orang-orang itu, saudara. Akhirnya kita dari Jakarta bawa cabai botolan, bawa itu tempe kering, bawa abon, saudara. Tapi kalau lagi makan di restoran, ada orang-orang Yahudi. Mereka itu sweeping, nggak boleh bawa yang haram. Jadi kita tutut taruh gini. Gila itu orang-orang rabi Yahudi itu. Pernah kejadian saudara, orang lagi makan taruh abon itu. Dia datang, dipanggil pelayan, disikat seluruh ini taplanya, buat, jeblos, buang. Kira-kira gitu. Bahasa Ibrani apa enggak tahu. Kira-kira suruh buang. Seluruh piring-piringnya loh. Ini bener loh.
Nah makanya dulu saya punya guide ya, itu dokter dari London, sekolahnya di London, kan jadi guide, bahasa Inggrisnya bagus. Saudara, itu takut banget sama Rabi Yahudi yang jenggotnya panjang, ininya panjang gitu, pakai topi hitam gitu, pakai rumbe-rumbe sininya. Tahu nggak saudara? Dia nyobain sambal kita, dia pikir kayak sambelnya dia. Fire, fire. Api, fire, fire. Dia belum tahu sambelnya orang Manado. Aduh, ada yang bawa ikan cakalang, saudara, dari Jakarta. Tapi hati-hati bawanya, dibungkus rapi supaya nggak ketahuan, saudara. Tapi saudara, yang ini bener loh. Cerot-cerot. Cerot-cerot. Tapi kalau ke restoran umum gitu, nah itu berani. Tapi kalau di hotelnya, rata-rata milik orang Yahudi. Waduh, kita kayak maling, saudara. Cerot-cerot. Sampai di mana tadi itu? Oke, gurun. Betul nggak? Ngerti kan maksudnya? Kenapa nggak pantai? Tuhan cerdas loh. Kenapa nggak di gunung kayak puncak? Ini mesti wilayah itu. Israel itu ya kan. Ya kayak mirip begitu nih saudara, ya mirip. Oke, teruskan. Masih di ayat 26. Ya. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Cerdas nggak Tuhan Yesus? Tuhan. Nanti antikris, wah, teknologi. Enggak. Bilik. Ini kan firman Tuhan, bukan Erastus dong. Saya kan hanya menunjukkan kan, memang harus begini. Jadi Anda tahu betapa mahalnya pertemuan kita ini. Mahal sekali. Oke, gitu. Sekarang kembali ke Lukas 17. Lanjutan lagi, saudara. Lukas 17 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Terus? Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Terus? Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Mereka makan minum, jebret, air bah datang. Betul nggak? Nggak ada tanda-tanda. Kalau tadi seperti Anda baca di ayat mana tadi, seperti kilat memancar. Betul nggak? Jebret, gitu, nggak bisa. Orang siap-siap, besok Tuhan datang loh, jam 7 malam. Kita bertobat dulu, bertobat. Kita minta roksi dinyalain terus sepanjang malam. Kita doa semalam suntuk. Nggak bisa. Jebret, langsung. Jadi nggak ada persiapan. Makanya kenapa sering ya, bukan sering, hampir semua. Tuhan tidak memberitahu kapan hari kematian. Ada orang yang, Pap, saya nggak usah mandi dulu ya, Pap. Nanti mandi sekalian deh siang. Loh, jangan gitu dong, Mam. Enggak, nanti siang aja sekalian. Tahu nggak? Waktu dia ngomong gitu pagi ngomong jam 7, 8:30 meninggal. Itu mama saya. Kok tahu ya? Dia seorang Kristen. Waktu sakit, anaknya dikumpulin nyanyi semua. Nyanyi. Di gunung dan di lembah, kemana jalan? Itu nyanyi, kita nyanyi, suruh kumpul nyanyi lagu-lagu rohani gitu. Sebentar dia sakit gitu, sakit kanker sampai jebol gitu keluar, wah bau. Tapi dia punya pesan bahwa dia akan meninggal, ada. Tapi jarang itu, jarang saudara. Ada yang, Mam, aku tidur dulu ya, terus tidur besok ternyata meninggal, ada. Tapi rata-rata Tuhan tidak beritahu. Kalau diberitahu, orang akan bertobat secara tidak natural. 10 November, kamu akan mati. Jam 8 waktu mengeningkan cipta. Orang udah siap-siap tuh. Itu tidak betul, nggak natural. Bertobatnya nggak bener. Orang harus nggak tahu kapan dia meninggal, berjaga-jaga setiap saat. Nah, kalau di Rehobot sedang diajarkan dialog dengan Tuhan. Terus di Rehobot sedang belajar seperti saya sedang belajar kematian sesuatu yang menggairahkan. Jadi kalau misalnya
kita dipanggil Tuhan, kita senang saudaraku. Kapan saja. Kalau kita dipanggil mau dapat $10.000 per bulan, seneng nggak? Oh, seneng. Pasti seneng dong. Betul nggak saudara sekalian? Kalau dipanggil, Irwan, yes. Vicky, Yes. Pantat, Yes. tuh. Ini baru, wah mantap bener nih saudaraku sekalian. Yes, gitu. Nanti kalau dipanggil Tuhan juga begitu, Pantat. Yes. Ah, istrinya bilang, jangan gitu Pak, gua jadi janda dong. Pak Iras tuh jangan pakai suami saya contoh dong. Gimana kalau Bu Melian? Melian! Wah, ini bener. Ini biar wanita perwira tinggi ini. Nah, ini yang kita kembangkan. Jadi, Rehoboth itu jemaatnya diajari menghadapi kematian secara menggairahkan. Seperti orang mau ke Hongkong jalan-jalan, wow, menggairahkan. Mau dapat piala atau apa, menggairahkan. Dibilang di istana mau dapat hadiah atau kehormatan, mesti gitu. Yes, 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 gitu. Ya, nggak boleh gini. Nggak boleh. Oke? Seperti kilat, jebret Tuhan datang, Anda nggak siap-siap. Anda nggak siap-siap. Nah, terus Pak, terus. Ayat 28. Ya. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Iya, semua berjalan langsam. Terus. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Jebret, langsung. Ajaran nanti ada antikris, sudah tahu nih gejala-gejala Tuhan mau datang. Ngawur itu. Nggak ada begituan. Orang jadi nggak bener Kristennya. Terus Pak. Ayat 30, demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. 32. Ayat 32, ingatlah akan istri Lot. Ya, saudaraku. Kehidupan yang berjalan dengan baik inilah yang membutakan mata manusia, tidak membaca tanda zaman. Tidak membaca tanda zaman. Yang harus diperhatikan bahwa kenyamanan hidup membunuh kepekaan membaca tanda zaman. Nah, sekarang ada satu tren doa pemulihan ekonomi, transformasi bangsa, kejahatan akan berkurang, negara akan makmur. Bukan saya tidak suka. Alkitab mengatakan dunia tambah jahat, betul? Dunia ini seperti kapal Titanic yang bocor lambungnya, yang siap tenggelam. Harapan-harapan angin surga yang kosong, saudaraku. Dunia akan tambah sulit, saudara. Tolong ini mesti disuarakan. Jangan sampai menyesatkan orang. Yang ngomong ini Tuhan loh. Nggak perlu pakai tafsiran macam-macam, saudaraku. 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5, saudara. Kita dari ayat 1. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Seperti pencuri itu nggak bisa diketahui, saudaraku. Jadi gini loh, kalau orang dulu kan ada satu tafsiran begini nih, saudara. Ya, Tuhan akan buat pengangkatan dulu tahun 2000, gitu ya. Nanti aniaya 7 tahun, datang lagi 2007. Tahu dong. Maksudnya gimana sih? Mengerti nggak, saudara? Saya nggak bisa paham loh. Pengangkatan ini Pak, bukan kedatangan Tuhan. Yang dikatakan itu kedatangan Tuhan seperti pencuri, bukan pengangkatan yang seperti pencuri. Paham nggak? Ya maksud kedatangan Tuhan ini pengangkatan itu. Piye sih? Nah kalau Alkitab dia akan datang dari awal-awal kapan? Itu setelah 7 tahun aniaya. Udah tahu dong kalau begitu. Anda bisa ngerti maksud saya? Anda paham? Kan ada orang yakin bahwa ini ada aniaya 7 tahun atau 3,5 tahun. Kalau begini kan tahu-tahu. Ini pengangkatan tahun 2000. 7 tahun nggak menderita. Nanti baru Tuhan datang menjemput. Loh, baru memerintah. Nggak jelas itu.
Sebab ketika Tuhan datang di awan-awan, itulah yang dikatakan seperti pencuri. Itu kapan? Oh, 1000 tahun, hitungannya 1000. Percaya deh. Nanti secara rinci saya tulis itu, saudara. Supaya lebih jelas, karena saya bicaranya nggak sistematis. Cuman sepotong-sepotong. Tapi ini pun bisa membuat saudara mau terbuka, betul nggak? Yang diajarkan selama ini nggak tepat, saudara. Nggak benar itu. Paham, saudara? Nggak bisa dipertahankan sama sekali kalau saya bicara begini ini. Bukan mau nyerang. Mau nunjukin lu salah. Ayat 3, Pak. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Ya. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, nah, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Ini kan konteksnya kedatangan Tuhan seperti pencuri. Terus seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Oke, anggaplah gejala-gejala nampak 2-3 hari, sebulan. Saya yakin sesuai firman-Nya, 1 bulan nggak mungkin orang siap-siap memoles wajah jadi cantik. Betul? Perlu proses panjang untuk memoles manusia batiniahnya. Tuhan nggak mungkin menyangkali firman-Nya. Seperti pencuri. Nggak ada pencuri yang sebelum datang kirim fake dulu. Bu, nanti jam 2 pagi saya akan lewat pintu belakang ya. Nggak ada pencuri yang begitu datang terus nyanyi dulu. Buka pintu, buka pintu. Nggak bisa begitu, Pak. Jadi saudaraku, kalau kita percaya bahwa akhir dari perjalanan sejarah gereja adalah aniaya, mengapa Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa pada akhir zaman orang makan, minum, membeli, menjual, membangun, menanam sampai kemudian Tuhan datang. Mereka tidak tahu sesuatu, mereka tidak menduga, mereka tidak sadar datangnya hari besar tersebut. Sebab roda kehidupan berputar wajar. Tidak ada sesuatu yang luar biasa. Juga berkenaan dengan aniaya ini, tidak ada, saudara. Kan film-film yang kita lihat dulu begini ya, pengangkatan, terus kubur-kubur kosong gitu tuh. Wah, kan ada film-film gitu kan? Nonton nggak? Wah, kosong terus. Istri, Mam, loh, kemana istriku? Bangun pagi-pagi, loh, kok dasternya begini? Apa dia keluar nggak pakai daster? Suaminya diangkat karena istrinya cerewet, matre, belanja terus, dia nggak diangkat. Suaminya diangkat, loh, Papa, loh kacamatanya ditinggal. Oh, biji palsunya. Pen kakinya juga ditinggal, pen kakinya. Masuk di surga masih pakai pen kaki? Tinggal. Nggak ada begitu. Oke, seandainya ada. Lalu, itu tahun 2000 itu kejadiannya. Mulai antikris? Atau mau kapan? Kedatangan seperti pencuri itu, kedatangan itu pengangkatan namanya. Aduh, saya nggak bisa ngerti deh, saudara. Nggak paham saya. Lebih tegas lagi, Tuhan berkata bahwa pada waktu itu ada 2 orang di ladang memutar batu kilangan, tidur di tempat tidur. Ya. Bukan di gua-gua, begitu, bukan. Nah, perlu saudara ketahui bahwa di Lukas 17 ayat 33-7 itu, kalau ada perempuan yang dipisahkan itu, di mana ada mayat, di situ ada burung nasar. Kemungkinan ada keterpisahan, ada perang. Nah, nanti kita akan bahas secara khusus. Ini agak ruwet saya menjelaskannya. Nah, penjelasan ini saya harap bisa dimengerti. Tidak perlu penafsiran yang rumit. Tuhan Yesus sendiri yang mengucapkan keterangan ini. Oleh sebab itu kita tidak perlu ragu-ragu menerimanya. Dengan demikian kita harus berani mengambil langkah bahwa segala bentuk penafsiran yang hanya berstatus kira-kira, tidak tegas, tidak bold, tidak terang, patut dikesampingkan dan dilupakan. Selanjutnya, tadi jelas bahwa dalam kitab Tesalonika, semua aman. Ayat 3, ulangi Pak. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Ya, zaman dulu kan belum seperti hari ini, saudara. Dengan teknologi bisa cepat, akurat, kapan lahir, kalau perlu waktu lahirnya bisa diatur. Ya,
Ya udah nanti Bu, kelahirannya dibuat tanggal 24 Desember jam 12 malam ya Bu, supaya dirayakan di seluruh dunia. Lalu pendarahan sampai meninggal. Nah kalau teknologi belum cukup kan begitu saudara. Seperti orang hamil, kadang-kadang 9 bulan belum lahir, 8 bulan lewat 15 hari sudah lahir. Kan begitu. Kayak begitu itu. Jelas. Jadi memang betul-betul tidak dimengerti. Nah, justru yang berbahaya di akhir zaman bukanlah antikris seperti yang diajarkan banyak orang. Walaupun di negara-negara tertentu itu masih bahaya yang mengancam. Tetapi materialisme. Di Alkitab, di Wahyu 17-18, Anda menemukan yang namanya perempuan pelacur. Itu Wahyu 17-18. Kita baca saja Wahyu 18-nya, saudaraku. Ya. Ayat yang kedua langsung. Ayat yang kedua dari Wahyu 18. Ya. Demikian firman Tuhan. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Saudara, ini di tafsiran beberapa buku saya baca, Babel ini agama antikris yang akan membuat dunia ini memiliki satu agama. Ini ngawur. Sorry. Babel dan perempuan pelacur bicara soal materialisme. Akar segala kejahatan apa? Cinta uang, betul? Gara-gara uang, gampang bunuh-bunuh, betul? Perzinahan, betul? Betul, saudara? Dan segala bentuk kejahatan di situ. Kenajisan. Nah, oke, terus? Ayat 3. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Nanti Anda membaca pembesar, raja, pedagang. Kira-kira siapa itu? Orang-orang yang ngurusin harta. Sekarang orang jadi pejabat apa karena mau mengabdi negara? Oh mungkin ada. Tapi berapa banyak? Iya. Bahkan modal dulu supaya jadi pejabat, kan begitu. Untuk kampanye, betul nggak saudara? Karena setelah jadi pejabat dia bisa dapat duit banyak. Fakta di mana-mana di seluruh dunia ini, saudara. Lalu kalau sudah menjadi kaya, Anda tahu ketua-ketua lembaga keuangan Eropa terlibat berbagai skandal. Lah, duit, saudara. Ini nggak ngarang duit, saudaraku. Sebenarnya ini materialisme Babel ini. Pelacur itu. Ini bukan perzinahan seks. Ini perzinahan rohani ketika orang memberhalakan uang. Dan dari itu sumber segala kejahatan dan dosa terjadi. Terus Pak. Ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Iya, ayat 9. Ayat 9. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia, akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Semua akan lenyap. Raja-raja, pemimpin, pejabat-pejabat, waduh kejem-kejem saudara. Wah jahat, kejam. Demi mobil, demi apartemen penthouse. Aduh kejem saudara. Bayangkan saudara, ada rakyat yang makan susah. Penghasilan tiap hari 10.000 aja susah. Ini triliun-triliun loh saudara. Kejam banget saudaraku. Ini kan raja-raja yang bercabul, saudaraku. Ayat 11. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Ya, tragis. Akan berakhir perdagangan. Tragis, saudara. Ini yang lebih membahayakan daripada
antikris, walaupun di beberapa daerah wilayah antikris bergerak terus menutup Injil. Kayak Eropa, materialistis dan negara sekuler. Padahal dulu justru negara itu yang mengirimkan utusan Injil. Matre, semua diukur duit. Jadi saudara paham bahwa keadaan dunia akhir zaman hari ini yang membahayakan orang makan, minum, kawin, dikawinkan. Setannya itu duit. Oke?